Pernah kepikiran, bagaimana rasanya menerima wahyu langsung dari Allah? Ternyata prosesnya begitu berat, sampai membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat deras, padahal cuacanya sangat dingin. Ini hadits kedua Sahih Bukhari, dan penjelasannya di kitab Fathul Bari cukup mendalam. Suatu hari, seorang sahabat bernama Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda?" Harits bin Hisham ini bukan orang sembarangan. Dia berasal dari Bani Mahzumi, masuk Islam saat penaklukan kota Makkah, dan merupakan saudara kandung dari Abu Jahal, musuh besar dakwah Nabi. Menariknya, sang adik justru memilih jalan yang berbeda dari kakaknya. Rasulullah menjawab, "Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng, dan itulah yang paling berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku baru mengerti apa yang disampaikan. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki, menyampaikan pesan kepadaku, dan aku langsung mengerti apa yang dia sampaikan." Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, "Aku pernah melihat sendiri saat wahyu turun kepada Nabi di hari yang sangat dingin, tapi begitu wahyu itu selesai, dahi beliau justru bersimbah keringat." Menurut penjelasan Ibnu Hajar, jawaban Nabi ini sebenarnya menyebutkan dua cara utama turunnya wahyu. Cara pertama, lewat suara mirip lonceng, yang dalam bahasa Arab disebut syalsyalah, yaitu suara berdenging seperti benturan logam, mirip lonceng kecil yang biasa digantung di leher unta. Cara kedua, malaikat Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki dan berbicara langsung, sehingga Nabi bisa memahami pesannya seketika itu juga. Kenapa cara pertama terasa jauh lebih berat? Para ulama menjelaskan, memahami pesan lewat bunyi yang menggema itu jauh lebih sulit dibanding mendengar perkataan langsung dari seseorang. Sebagian ulama bahkan mengatakan, wahyu jenis ini sering berkaitan dengan pesan yang berisi ancaman atau peringatan keras, sehingga butuh kesiapan mental dan fisik yang luar biasa dari Nabi untuk menerimanya. Menariknya, ada perdebatan menarik di kalangan ulama soal penempatan hadits ini. Ulama bernama Ismaili berpendapat, hadits ini sebenarnya lebih cocok diletakkan di bab berikutnya, yaitu bab cara turunnya wahyu, bukan bab permulaan turunnya wahyu seperti yang dilakukan Imam Bukhari. Imam Al-Karmani punya pandangan berbeda. Menurutnya pertanyaan Harits bin Hisham ini justru bisa dipahami sebagai pertanyaan tentang bagaimana wahyu pertama kali dimulai. Ibnu Hajar sendiri kemudian memberi penengah, beliau menjelaskan bahwa jawaban Nabi ini tetap berkaitan erat dengan sifat dan permulaan wahyu, karena Imam Bukhari memang tidak mengharuskan setiap hadits dalam satu bab membahas topik yang identik persis, cukup ada keterkaitan yang jelas dengan pembahasan bab tersebut. Satu hal lagi yang dibahas panjang lebar adalah soal malaikat yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Para ulama teologi berbeda pendapat soal ini. Imam Haramain berpendapat, ketika Jibril berubah wujud, sebenarnya Allah memusnahkan wujud aslinya lalu menciptakannya kembali dalam wujud manusia. Ulama lain bernama Ibnu Salam tidak sependapat, menurutnya itu bukan pemusnahan, hanya penyembunyian wujud asli untuk sementara. Sedangkan Syaikh Islam punya pandangan paling masuk akal, menurutnya Jibril memang benar-benar berubah bentuk, sama seperti kapas yang diolah menjadi baju, namanya berubah tapi zatnya tetap sama. Ibnu Hajar juga menjelaskan hakikat Jibril. Malaikat pembawa wahyu ini punya 600 sayap dalam wujud aslinya. Tapi sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad hanya diizinkan melihat wujud asli Jibril sebanyak 2 kali saja. Selebihnya, Jibril selalu datang dalam wujud manusia biasa, supaya Nabi bisa berkomunikasi dengannya dengan lebih mudah, tanpa harus menanggung beban melihat wujud malaikat yang sesungguhnya. Ada juga riwayat tambahan yang menggambarkan betapa beratnya proses menerima wahyu ini. Diriwayatkan, ketika Nabi sedang menerima wahyu saat berada di atas unta, beliau sampai menarik kuat tali kendali hewan itu, saking beratnya beban yang beliau rasakan saat itu. Bahkan di hari yang sangat dingin sekalipun, keringat tetap membasahi dahi beliau, tanda bahwa yang sedang beliau hadapi bukan perkara ringan atau main-main. Dari hadits ini, kita bisa mengambil pelajaran penting, bahwa wahyu yang menjadi sumber ajaran Islam bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah atau ringan.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus menanggung beban fisik dan mental yang luar biasa berat demi menyampaikan petunjuk dari Allah kepada umatnya. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu menghargai dan mengamalkan Al-Quran serta hadits dengan sungguh-sungguh. Karena di balik setiap ayat dan sabda Nabi, ada perjuangan besar yang telah beliau lalui untuk menyampaikannya kepada kita. Semoga pembahasan hadits kedua ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan hadits berikutnya.